menjadi pusat bagi pasar masa depan. Itu salah satunya, dan kemudian kita sebagaimana kita ketahui bahwa budaya Melayu itu menjadikan yang namanya Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lainnya akan merupakan pusat, nantinya pusat budaya Melayu, dan akan menjadi daya tarik daripada kegiatan-kegiatan budaya lainnya yang ada sekitar Pulau Sumatera. Dan salah satu yang paling baik adalah bahwa Sumatera merupakan pusat penelitian tanaman tropis dunia. Biodiversitas Sumatera itu berada di merupakan hal yang sangat kaya di Indonesia. Dan beberapa literatur lainnya menyatakan Sumatera adalah lumbung padi nasional, kemudian lumbung energi nasional dan pusat industri dan pariwisata yang merupakan titik poin oleh ITERA yang diharapkan menjadi pusat unggulan dan akan mencoba mengembangkan kekayaan yang ada di Pulau Sumatera ini selain daripada hubungan dengan internasional dan lain-lainnya. Dan kemudian ada salah satu kelebihan di Pulau Sumatera, keanekaragaman hayati yang berupa hutan hujan tropis basah yang paling lengkap yang berada di Indonesia, dan ini yang merupakan harus salah satu bagian yang menjadi sesuatu yang harus kita kembangkan untuk bisa menjadi kekayaan daripada ITERA ini sebagai wujud daripada visi dan misi. Nah, ini kita nyatakan menurut 25 tahun. 2039, 6 tahun menuju 100 tahun Indonesia. Jadi ITERA ini diharapkan menjadi suatu institut teknologi yang utuh bersama-sama dengan 3 institut teknologi nasional yang sudah dibangun dan puluhan daripada institut teknologi swasta yang sudah dikembangkan. Dan kita bersama-sama mengembangkan dengan satu harapan bahwa ITERA menjadi pusat unggulan. Oleh sebab itu kami melakukan proses dalam 25 tahun agar bagaimana ITERA menjadi Center of Excellence dari Sumatera, dan inilah cita-cita kami, dan ini kami nyatakan dalam bentuk master plan yang ada. Ini adalah master plan 275 hektar, sekitar 150 hektar kami jadikan kawasan akademik, sedangkan sekitar 70 hektar akan kami jadikan menjadi kebun raya. Kebun raya dalam artinya itu adalah botanical gardens yang akan dikelola oleh perguruan tinggi, dalam hal ini Institut Teknologi Nasional, Institut Teknologi ITERA. Kemudian yang satu lagi adalah sekitar 55 hektar tambah 15 hektar di kawasan PTP, itu akan dijadikan sebagai spot center yang akan mendukung kegiatan yang ada di ITERA. Semua ini harus terbangun, diharapkan ya Pak ya, pada tahun 2029-2045, sehingga kami pada saat ini dalam kondisi selalu berlari percepatan, karena memang diharapkan pada tahun 2045 kita sudah memproduksi, kita sudah menghasilkan sesuatu. Harapan ini adalah beberapa teknologi yang akan kita utamakan menjadi unggulan yang ada di Pulau Sumatera, melihat seluruh kekayaan yang ada di Pulau Sumatera ini. Tantangan akan menjadi peluang, kekayaan akan menjadi peluang. Itu yang kami harapkan dari Institut Teknologi Sumatera ini. Nah, ultimate-nya pada tahun 2039 kita akan ada sekitar 9 fakultas yang mengakomodasi semua kekayaan ITERA. Semua apa yang akan diharapkan oleh semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi kami bagi menjadi 9 fakultas yang terdiri dari hampir 250 program studi, termasuk yang kita sebut dengan vokasi, 67 ada vokasi, sekitar 70 program sarjana. Kami akan tampilkan bahwa pada saat ini kita sudah mencapai 35 dalam waktu 6 tahun, 63 magister dan 53 program doktor. Inilah rencana program studi kami yang meliputi seluruh kebutuhan yang ada di Pulau Sumatera. Jadi kami kombinasikan bottom up, itu adalah keinginan daripada provinsi, sedangkan top down itu akan kepentingan daripada pusat yang akan kami coba sinergikan dalam bentuk program pengembangan ITERA ke masa depan, termasuk pengembangan prodi dan lainnya. Populasi mahasiswa ada sekitar 65.000, nantinya 64.000 sekian, terdiri pada mahasiswa vokasi, sarjana, master, dan doktoral. Kemudian inilah posisi dosen ITERA, ada sekitar 566, dalam kondisi sekarang ada 566 ditambah dengan sekitar 150 lebih sampai 200 dosen ITB,
yang sebelumnya sebelum COVID ini mereka adalah dosen terbang. Nah sekarang itu mereka menggunakan fasilitas daring untuk mengajar ke ITERA ini. Jadi total jenderal semua ini adalah sekitar 700 dosen ITERA dosen yang ada membantu di ITERA ini, ditambah lagi pengaman lainnya, pendik dan lain-lainnya. So far sekarang kita sudah mempunyai 10.105 termasuk mahasiswa SNPTN, dan akan diperkirakan mahasiswa tahun 2020 ini akan mencapai 12.500, nanti ada SBMPTN dan lain-lainnya, dan akan kami perkirakan pada tahun-tahun berikutnya akan mencapai tahun 2029, itu ultimate-nya rencana kami, lahan sebesar ini akan diisi oleh 65.000 mahasiswa. So far 35 program studi, dan ini semuanya mengarah kepada tadi keinginan daripada bottom up. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan di Pulau Sumatera ini akan kami sediakan lulusannya, sehingga lulusan daripada ITERA tidak perlu mencari pekerjaan di Pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya, karena semua tenaga kerja itu akan terserap oleh lapangan pekerjaan disediakan oleh Sumatera ini sendiri. Dan ini ada program studi baru yang nanti perlu kami kaitkan, itu ada yang terpenting adalah teknologi kosmetik. Kami bekerja sama dengan industri kosmetik yang besar, dan kami harapkan kosmetik ini merupakan salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Contohnya Korea menitipkan bahwa teknologi kosmetik adalah garda terdepan daripada ilmu yang ada di sana, dan kemudian beberapa hal lainnya, pariwisata dan lain-lain, termasuk ilmu dan teknik olahraga. Nah, dalam pengembangan ini sudah barang tentu dalam usaha untuk tadi berkaitan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini dan bagaimana kita menjadi pusat unggulan, itu sudah barang tentu ada beberapa hal. Banyak orang bertanya, bikin ITERA di sini, kenapa kok nanti berbeda dengan sama dengan Unila, sama dengan Unsri dan lain-lain. Kami mencoba melihat di sini melengkapi, bukan bersaing. Kami jelas di sini adalah lari kepada hilirisasi. Jadi kalau maksudnya dalam teknologi pertanian silakan kita serahkan ke Unila, ke USU, ke UNAN yang sudah mengembangkan, dan kami sekarang akan konsentrasi bukan menanamnya, bukan menghasilkan karet atau lain-lainnya. Nanti produk karet, produk daripada hasil pertanian, bagaimana kita tingkatkan dengan melakukan proses teknologi di hasil industri, hasil pertanian, hasil perkebunan dan lain-lain. Jadi ada kata kunci di sini adalah yang kami kembangkan itu adalah hilirisasi, dan ini merupakan melengkapi apa yang sudah ada di beberapa universitas, beberapa di institut ataupun politeknik yang ada di Pulau Sumatera maupun di Provinsi Lampung ini. Dan kemudian kedua ya jelas mengikuti teknologi informasi komunikasi. Pengembangannya harus mengikuti era industri 4.0, sehingga kurikulum kami betul-betul kaitkan dengan teknologi era industri 4.0, dan salah satu yang paling penting itu adalah prodi-prodi yang dikembangkan, sesuatu yang dikembangkan untuk mengembangkan permasalahan atau peluang atau kekayaan daripada Pulau Sumatera. Sebagaimana kita ketahui, Pulau Sumatera ini sangat rentan terhadap gempa. Karena Pulau Sumatera ini pun terbentuk karena ada tumbukan antara dua lempeng yang mengakibatkan ada pulau yang ada di Bukit Barisan yang sangat rawan terhadap gempa dan lain-lain. Nah, di pantai barat itu sangat rentan terhadap kita sebut dengan tsunami dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu keberadaan daripada ITERA merupakan menjawab segala tantangan-tantangan adanya tsunami, kemudian bagaimana kita membangun di daerah yang rawan bencana. Nah, yang namanya ring of fire itu adalah bencana. Tsunami adalah bencana. Tapi kami coba lihat dari balik bencana itu akan sangat banyak ditemui tambang, sumber tenaga panas dan lain-lain. Jadi peluang tantangan bisa menjadi peluang. Kemudian yang sudah ada kekayaan kita tingkat lagi dalam konteks tadi
kita mencari di hilirnya sehingga nilai produksinya, nilai produk jauh lebih besar. Nah, inilah tugas kami di dalam konteks ini, dan cukup banyak yang lainnya yang kita coba kaitkan di dalam konteks ini adalah yang kita sebut dengan mencoba melihat pusat unggulan melalui pengembangan daripada pusat riset dan inovasi yang salah satu terkait dengan teknologi nasional ini. Nah, inilah ITERA for Sumatera. Sementara kami mencoba melihat tadi adalah salah satu yang kita kaitkan itu ada keberlanjutan daripada energi baru dan terbarukan. Sumatera sangat kaya dengan energi, panas bumi, energi baru terbarukan itu ada yang dari angin, dari panas bumi, kemudian ada dari solar, ada dari matahari dan lain-lain. Ini salah satu yang kita coba kembangkan, dan ITERA diharapkan dalam 25 tahun dan ke depan itu akan menjadi pusat excellency, pusat unggulan, Center of Excellence, dan diharapkan akan menjadi contoh. Kami akan kami kembangkan di mana di kampus kami, kemudian silakan nantinya yang lainnya bisa mengikuti sebagai sebagai tempat melihat nantinya. Ini yang akan coba kami lihat sebagai contoh, nanti akan kami tampilkan laboratorium solar cell mungkin yang terbesar di Indonesia, sekitar 1 megawatt yang akan kami bangun di ITERA ini dengan memakan lahan hampir seluas 1 hektar. Nah, ini yang kita coba lihat. Nah, kita ketahui tadi peluang bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang, kekayaan bisa menjadi peluang yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan Pulau Sumatera dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Itu adalah sudah barang tentu adalah migas, salah satu kekayaan daripada Pulau Sumatera, dan itu berada pada beberapa tempat. Kemudian ada mineral logam sebagai hasil daripada tantangan tadi adanya gunung berapi dan lain-lain, sebenarnya banyak logam yang tersedia di situ. Kemudian adanya pembangkit listrik, mikrohidrologi, kemudian nantinya adanya matahari. Ini yang menjadi tantangan buat kami, bagaimana kita menjadikan semua kekayaan, semua tantangan ini menjadi peluang, dan kami kembangkan di kampus kami ini. Ada potensi batu bara, kemudian ada tenaga surya dan angin yang termasuk terbesar, energi panas bumi termasuk yang terbesar di Indonesia, ada di Pulau Sumatera ini, mikrohidro, kemudian kelapa sawit yang kita sudah dengar, ITB sudah berhasil dengan bagaimana merubah ini menjadi bahan bakar. Dan salah satu yang perlu kita lihat adalah wisata unggulan, salah satunya wisata yang unggulan cuma satu-satunya yang ada di Indonesia, yang ada di dunia mungkin adalah Krakatau. Ini kita bisa kreat menjadi suatu daya tarik buat Sumatera, dan bagaimana kita makanya tahun depan ini kita membangun suatu industri pariwisata, bagaimana kita mengemas itu menjadi suatu industri pariwisata yang besar. Nah, kami sudah bekerja sama dengan berbagai macam mitra strategis, yaitu BUMN yang ada di Pulau Sumatera, kemudian perusahaan asing yang akan Pulau Sumatera dan termasuk perusahaan swasta, dan akan kami gandeng dalam usaha untuk meningkatkan percepatan daripada ITERA ini pusat unggulan dalam tahun 2039, 6 tahun menuju daripada 100 tahun Indonesia 2045. Ini salah satu alasan kenapa ITERA dibangun. Jadi akselerasi itu sudah banyak Pak ya, jadi kami coba lahirkan melalui menyiapkan Center of Excellence, dan kami lihat Center of Excellence di ITERA ini kami coba bagi sementara dalam 10 tahun mendatang ini adalah bagaimana Center of Excellence dalam mengembangkan industri yang berkelanjutan terhadap seluruh produk-produk. Ini menyangkut kepada hilirisasi tadi Pak. Yang kedua adalah satu Center of Excellence yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan logistik yang ada di Pulau Sumatera agar proses daripada mobilitas ekonomi di Pulau Sumatera akan semakin baik. Nah, Pulau Sumatera sudah merupakan suatu pulau yang sekarang mendapat anugerah dari Bapak Presiden, yaitu akan dibangun sepanjang Pulau Sumatera, stretching dari mana? Banda Aceh sampai dengan Banda Lampung, itu adalah Trans Highway dan juga Trans Railway. Nah, Trans Railway ini merupakan suatu
incaran kami kenapa sampai dengan saat ini kita sudah membangun cukup banyak. Kita sudah membangun cukup banyak sebentar. Nah, ini kita merupakan bagian daripada transfer railway internasional dan kita sudah membangun cukup banyak. Pulau Jawa kita sebut sudah sangat lengkap jaringan transportasi railway-nya. Pulau Sumatera baru akan mengembangkan, Kalimantan baru akan mengembangkan, Sulawesi dan lain-lain. Tapi belum ada yang namanya institut teknologi yang menghasilkan engineer yang nanti mampu merencanakan, merancang, mengoperasikan sampai dengan memelihara. Belum ada. Yang ada yang sekarang itu ada di Inka dan di Madiun itu hanya melahirkan kondektur, operator dan lainnya, operasional kereta api. Tapi yang menyangkut kepada perencanaan, perancangan, pengoperasian dan lain-lain dari sisi jaringan transportasi. Nah, kita akan membangun tapi tidak ada satupun yang menyiapkan itu. Alhamdulillah tahun ini kita sudah membuka satu prodi teknik kereta api yang nantinya akan menjadi tulang punggung bukan saja untuk merencanakan mengembangkan apa yang ada di Sumatera, tapi juga mungkin nanti kita akan membantu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan lain-lain. Dan kereta api bukan hanya untuk barang dan sifatnya jauh, ya salah satu pemecahan transportasi yang ada di kota-kota besar itu sudah pindah dari bus menuju kepada kereta api. Nah, inilah salah satu peluang yang kami melihat dan ini salah satu pusat unggulan kereta api dalam hal pembukaan engineer itu mungkin akan ada di Institut Teknologi Sumatera. Nah, kami mundur lagi, Pak. Ya, balik tadi Pak. Jadi kita melihat akselerasi dan alhamdulillah so far ya menuju kepada yang namanya Center of Excellence pusat unggulan. ITERA sudah mengidentifikasi sekitar 34 layanan kepakaran yang akan menjadi pusat unggulan ITERA yang berkaitan sebagian besar kepada teknologi nasional tadi. Jadi teknologi nasional itu saya membaca kita bisa melakukan inovasi terhadap suatu teknologi dan ini menurut saya butuh waktu cukup panjang dan biaya yang cukup besar. Paling sangat mudah itu adalah bagaimana kita bisa mengadop teknologi yang ada yang sudah tersedia dan kemudian kita bisa menghasilkan suatu teknologi yang serupa. Modifikasi tapi dalam bentuk yang lebih cocok buat kondisi Indonesia dan satu lagi lebih murah daripada hasil. Jadi itu kita sebut kadang-kadang dengan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Atau juga kita bisa inovasi. Jadi paling lengkap itu adalah inovasi, di bawah itu ada tadi dengan sisi amati, tiru, modifikasi dan salah satu bentuk yang akan kami coba itu adalah antara inovasi dan juga yang tadi ATM atau copy modify. Kita copy, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita dengan tingkat yang ekonomi ataupun biaya yang jauh lebih murah. Nah, ini yang coba kami lakukan melalui layanan kepakaran yang kami coba ada 34 dan ini akan berkembang sesuai dengan berkembangnya daripada itu. Nah, untuk mendukung itu semua kita sudah mempunyai 14 yang namanya pusat riset dan inovasi yang akan diisi oleh semua dosen-dosen muda ITERA yang pada saat ini kami menyampaikan ada sekitar 546, 350 orang akan segera kami kirim. Tahun ini sudah ada yang sudah ada sekarang sekitar 60 orang yang doktor. Kemudian tahun ini kita akan mengirimkan 90, tahun depan 2021 kita akan mengirimkan 140 dan tahun depannya lagi 22 akan kita mengirimkan sekitar 110 sehingga nantinya diharapkan pada tahun 2024 mereka sudah kembali dan kemudian mereka akan aktif di pusat Purino ini, pusat inovasi untuk mengembangkan segala sesuatu yang dilahirkan dari ITERA Sumatera. Apa yang dibutuhkan kita siapkan dan kita kembangkan dengan tadi adalah dengan modifikasi yang kita sebut melalui pusat riset dan inovasi. Kita teruskan saja, satu-satu lagi adalah proses teknologi hilirisasi, sudah barang tentu,
ya kita tidak akan lahir pada industri pertanian, industri pangan, perkebunan, itu kita menjual bahan mentah, tidak, kita akan proses modifikasi. Sebagai contoh, ITB sudah sangat berhasil, ya kita sebut dengan tadi, sawit sudah 100% tidak kita ekspor lagi sawit mentah, tapi kita sudah bikin dan kemudian menghasilkan suatu bahan bakar. Dan kami akan mencoba beberapa hal. Mungkin di sini kami bekerja sama dengan Unila, dan kami juga akan bersama dengan Polinela, dan itu satu kekuatan yang sangat utuh untuk kita bisa menjadikan Provinsi Lampung itu bukan saja dan ini provinsi yang akan maju dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena 3 universitas, 3 perguruan tinggi nasional bersatu padu untuk melahirkan sesuatu yang kita butuhkan dan nah, contoh ini adalah sawit yang bisa kita turunkan. Dulu kita keluar jual kelapa sawitnya itu saja, tapi sebenarnya kalau kita turunkan sampai biodiesel dan lain-lainnya, dan disinilah yang kami juga akan bersama dengan teknologi kosmetik, kan salah satu produk dari teknologi produk kosmetik itu berasal daripada bahan mentah yang kita sebut berasal dari hasil perkebunan ataupun hasil pertanian ini. Salah satu contoh. Nah, kami mencoba lari kepada energi teknologi, yaitu yang kami lahirkan di sini karena kita sangat kaya dengan matahari. Allah sudah memberikan segala sesuatu dengan free, kenapa tidak kita pakai? Yang kita pakai adalah yang dihasilkan dari fuel dan dari bahan bakar yang lainnya, dan ini menurut saya kita akan tinggalkan karena contohnya Saudi Arabia saja yang sangat kaya dengan bahan bakar minyaknya sekarang pun sudah hampir men-switch hampir 40%, 50%-nya ke mana? Ke solar cell. Kemudian yang saya dengar di Eropa Timur, Eropa Barat itu pada tahun 2040 seluruh daripada public transportnya itu harus sudah menggunakan solar cell. Dan kami mencoba dan dalam konteks ini insya Allah tanggal 13 tanggal 13 Agustus kami akan memulai pembangunan 1 mega solar cell di atas lahan 1 hektar. Dan kita bekerjasama dengan ini, dan 1 mega ini kami akan menghasilkan seluruh listrik ITERA itu akan disiapkan oleh 1 mega ini. Nah, sistem 1 mega ini seperti, kenapa teknologi solar sangat mahal sekarang? Karena komponen baterainya. Jadi kami coba lakukan di sini, kami siapkan 1 mega, kemudian kami pakai misalnya sekitar 0,8 mega, kemudian 0,2 mega itu akan dipakai oleh PLN, kami bekerja penuh dengan PLN, 0,2 mega itu kata saja kami menjual ke PLN, kelebihan kami jual ke PLN, harga tertentu, dan kemudian yang 0,2 mega itu sehingga kami tidak perlu membutuhkan baterai untuk menyimpan 0,2 mega dipakai oleh PLN, kemudian pada malam hari kalau memang kami membutuhkan, itu kami akan membeli dari PLN dengan harga tertentu sehingga kita bisa pakai. Jadi kami tidak membutuhkan yang biaya baterai, dan ternyata dengan skema seperti ini menggunakan baterai menggunakan jauh lebih mahal. Nah, keuntungan utama lagi, seluruh fasilitas daripada solar cell ini akan kami jadikan laboratorium untuk beberapa prodi kami, biosistem dan lain-lain yang membutuhkan elektro dan lain-lain. Nah, ini merupakan satu proses, satu tempat kami bisa melahirkan mempunyai suatu instalasi pembangkit listrik bebas polusi dan menguntungkan, karena kami membayar ini dengan biaya yang biasa kami lakukan membayar ke PLN, itu kami butuh sekitar 7 tahun, padahal ini bisa break even point-nya sampai 11-12 tahun. Jadi artinya 5 tahun itu kami bisa free menggunakan listrik. Kemudian kelebihan satu lagi, seluruh fasilitas yang ada itu bisa kami jadikan. Jadi kami mungkin mempunyai, dapat dikatakan kami free terhadap energi listrik mulai Oktober, nanti akan dibuka Oktober ini. Kami free terhadap energi listrik, dan kami bisa dikatakan mempunyai laboratorium
yang terbesar di Indonesia dalam konteks solar energi, karena sebesar 1 megawatt 1 hektar itu, dan itu bebas dipakai. Dan ini kami bijaksana dengan nyanyinya, siapa saja universitas yang ingin melakukan riset di ITB, di ITERA ini kami welcome, karena prinsip kami adalah itu adalah milik Indonesia. Jadi kita akan bekerjasama dan mudah-mudahan dalam teknologi akan dihasilkan teknologi terbaru. Dari konteks yang ada teknologi nasional yang terkait dengan solar cell, karena kami akan melakukan penuh 100% penelitian yang berkaitan dengan instalasi. Ini salah satu bentuk kami mencoba melahirkan kebangkitan nasional. Ini dia yang kita sebut dengan kami bekerjasama dengan Sun sebagai investor dan Wika Industri Energi. Jadi yang sebelah kiri fosil yang dihasilkan oleh yang namanya PLN. Jadi pada satu sisi, dan di kanan ini melalui PLTS, jadi pada paginya kami gunakan daripada PLTS, tapi kalau ada sisa, itu kami kirimkan ke PLN untuk memakainya, dan pada malam hari kami meminta kembali dengan sistem jual dan beli yang ada sedikit harga. Itulah keuntungan PLN, tapi bagi kami pembayaran itu dibandingkan dengan keuntungan mendapatkan free energi dari PLTS merupakan suatu hal yang sangat besar. Ditambah lagi dengan adanya investasi ini, kami secara itu free membangun laboratorium dan akan full memanfaatkannya selama hampir 12 tahun untuk bisa mengembangkan ini, dan silakan akan dikembangkan. Jadi kalau nanti kita berkembang menjadi 2 mega, 3 mega, kami akan menggunakan hal yang sama, sudah barang tentu dengan skema yang mungkin jauh lebih menguntungkan. Jadi ini dia Pak, jadi berhubungan langsung, yang sebelah kiri solar panel ini menghasilkan langsung pada grid, dan ada satu sistem kelebihan kita akan kirimkan ke kanan, ini adalah grid yang ada di LPLN, dan pada malam hari kita kembalikan. Semua otomatis dan tercatat berapa yang dibeli, berapa yang digunakan, dan gunanya untuk bisa kita pakai pada malam hari. Keuntungan di sini, kami sama sekali tidak memerlukan yang namanya baterai lagi Pak. Ini sebenarnya satu contoh, ini tidak sampai 1 hektar, kita akan jauh lebih besar dari ini. Dan peletakan batu pertamanya adalah 13 Agustus nanti, akan dibangun 2 bulan, dan tepatnya nantinya ulang tahun ke-6 kami akan resmikan instalasi daripada solar cell ini, sekaligus meresmikan laboratorium solar cell terbesar di Indonesia yang akan kami gunakan untuk pengembangan daripada informasi. Ini dia, dan kelebihan lagi, bukan hanya kami menggunakan, kami juga bisa memanfaatkan pabrik di Wijaya Karya. Jadi kami akan bisa menempatkan seluruh mahasiswa kami yang mengambil prodi yang terkait, baik di ITERA maupun baik di seluruh pabrik-pabrik yang ada. Dan kelebihan lagi, bagi yang lain ingin melihat, membangun, tidak perlu coba lagi, silakan lihat ke ITERA sebagai etalase daripada teknologi, sehingga kita bisa mendapatkan teknologi yang proven. Sudah barang tentu di tempat kami ini pasti akan kami melakukan R&D Pak, sehingga yang belum begitu baik diperbaiki, sehingga dari tahun ke tahun akan lahirlah suatu teknologi. Dan kami menganggap ini adalah bagaimana kita tadi teknologi kita mengcopy dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan, kelemahannya kita perbaiki, yang kelebihannya kita tingkatkan kembali. Dan ini sangat baik buat kami, karena riset-riset akan melakukan publikasi akan mempercepat dokter kami untuk mencapai guru besar. Dan kami mengharapkan mereka bisa mendapatkan guru besar di bawah umur 45 tahun. Nah, ini memang rencana jangka panjang kami Pak ke depan. Mohon maaf Pak Rektor, waktunya 35 menit. Oke, nah ini dia, kami akan coba lihat jaringan transport nasional. Sudah barang tentu ini penting Pak ya, karena akan kita melahirkan produk-produk railway engineer Pak, sarjana teknik kereta api yang betul-betul dia bisa merencanakan, merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara. Itu siklus daripada manajemen, dan itu kita semuanya dapat dihasilkan. Dan tahun pertama kita membuka, dan alhamdulillah yang railway engineer adalah salah satu yang pertama di Indonesia ini, dan kita merupakan nanti satu produk diharapkan pada tahun 2024 kita sudah melahirkan engineer kereta api yang pertama di Indonesia.
Nah, salah satu lagi yang kami perlu sampaikan, Pak, alhamdulillah OAIL Observatorium ITERA kita mendapatkan salah satu penghormatan karena Saudi Arabia membangun suatu Lunar Science Center, Pak. Dan ada 8 lokasi geografis yang dipakai dengan teknologi teleskop yang tercanggih sekarang di dunia. Dan alhamdulillah ITERA menjadi salah satunya. Kalau kita bisa lihat ini ada di Hawaii, ada di New Zealand, dan ada di Indonesia. Ini dia Saudi Arabia sendiri sebagai pusat dan penyandang dananya. Kemudian Spanyol, Maroko, Chili, dan Meksiko. Dan alhamdulillah Indonesia terpilih menjadi salah satu daripada penerima teleskop dan akan dimanfaatkan, dan alhamdulillah kami sudah mempunyai prodi Sains Atmosfer dan Planetan dan akan memanfaatkan ini salah satu. Jadi ITERA sudah menjadi bagian daripada Worldwide Network of Moon Sighting Station yang hanya ada di 8 tempat di dunia ini, dan kami segera akan menunggu, dan alhamdulillah juga insya Allah tanggal 6 Oktober kami akan meresmikan keberadaan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh observatorium yang ada di ITB dan siapapun yang memang ingin menggunakan tadi. Jadi ini kepentingan daripada Mekah pada saat itu untuk bisa mengadakan informasi yang terkait dengan bulan. Jadi ini kami sampaikan, dan ini merupakan salah satu kesempatan buat Indonesia melakukan suatu teleskop yang tercanggih di Indonesia. Ini akan kita tempatkan di ini, dan alhamdulillah 6 Oktober kami akan resmikan bersama-sama dengan stasiun yang ada. Jadi kira-kira itu Pak, ruang lingkup kami yang sudah mungkin berbeda dengan ITB terhadap teknologi nasional. ITB sudah berakhir, karena ITB sudah 100 tahun, tapi kami di sini sebagai warga Lampung dan sebagai warga Sumatera bertekad akan mengembangkan ini dan sebagai kepada nasional, bahwa pada tahun 2039 ITERA akan mencoba melahirkan, akan menjadi pusat unggulan Sumatera, sebagaimana ITK menjadi pusat unggulan Kalimantan, nanti sebagaimana nanti ada di UNHAS, pusat unggulan bersama-sama kita mengembangkan Indonesia ini dengan mengadop dengan cara dua tadi, melakukan inovasi. Butuh biaya yang sangat mahal, butuh waktu yang lama, tapi kami coba juga shortcut bagaimana kita mencoba melihat peluang, kemudian kekayaan, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan, melakukan proses tadi, amati, tiru, modifikasi, kita melahirkan. Nah, ini salah satu contoh yang tadi bagaimana kita menghadirkan suatu teknologi nasional. Kami mengharapkan 10 tahun, 15 tahun ke depan ITERA sudah bisa menghadirkan satu produk solar cell yang mungkin sudah mengakomodasi permasalahan yang ada di Indonesia dan akan bisa jadi contoh produk yang reliable untuk kepentingan di Indonesia. Kira-kira itu saja Pak. Jadi kami mohon dukungan seluruh warga Provinsi Lampung dan warga Sumatera. Kami berlari cepat untuk bisa merealisasikan amanah diberikan kepada kami pada tahun 2045. Kita akan menghasilkan suatu generasi emas untuk mengisi bonus demografi, hubungan demografi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Pak Rektor ITERA, Profesor Insinyur Ofyar Tamin, MSc PhD. Beberapa hal yang saya catat di sini, terutama adalah tagline-nya ITERA for Sumatera. Mudah-mudahan ITERA sesuai dengan cita-cita bersama bisa mempercepat kebangkitan teknologi di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kemudian kami mohon pada Pak Kadiskominfo, Bapak Ahmad Krishna Putra, untuk tetap mengikuti Pak ya. Mohon maaf sampai 9:30 selesainya. Barangkali nanti Pak Krishna bisa menjadi panelis mewakili Provinsi Lampung. Nah, setelah Pak Rektor melakukan pemaparan, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, nanti para peserta webinar bisa melakukan pertanyaan dan
Nanti akan dijawab, tolong ditujukan File kepada perlu siapa. juga. Nah, yang berhasil saya catat di sini ada satu pertanyaan sebelum nanti yang lain. Pertanyaan pertama dari Windiana, dari ITERA ini, dari ITERA sendiri. Jadi selamat pagi Pak, izin bertanya. Ini mungkin langsung ditujukan kepada Pak Rektor. Atau nanti Pak Krisna juga bisa membantu menjawab. ITERA diresmikan pada 6 Oktober 2014. Yang ingin saya tanyakan, pembangunan dan perencanaan untuk mendirikan ITERA dimulai sejak kapan? Dan mengapa ITERA sering disebut sebagai cabang dari ITB? Terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak. Atau nanti Tampung dulu atau gimana Pak? Jawab langsung? Saya kira dijawab langsung ya, biar lebih detail ya. Ya, Dijawab langsung oke. Pak, nanti sebelum pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu adik ya, Windiana. Saya tidak tahu di mahasiswa ITERA angkatan berapa dan di prodi mana. Tapi sudah sebagaimana kita ketahui, ITERA itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012. Jadi ITERA mempunyai angkatan 2012, tapi belum disebut ITERA karena ITERA itu belum ada. Ini Pak Kadis hafal benar ini. ITERA belum ada. Pada saat itu 2012 ITERA itu punya mahasiswa tapi dititipkan sebagai mahasiswa ITB. Jadi mahasiswa ITERA yang dititipkan di ITB. Pada tahun 2012 itulah kita diminta untuk mengembangkan, dan ITB disebut bukan cabang ITB juga itu mungkin salah besar persepsinya karena kita dibina oleh ITB. Saya sendiri ITB Pak. Setelah nantinya SDM siap semua, saya pasti akan kembali ke ITB. Jadi sebagian besar kita ini dibantu oleh ITB. Tetapi kalau cabangnya ya tidak Pak ya. Tapi karena dibantu di apa istilahnya, disapih, kalau ini sudah siap untuk tumbuh sendiri ya bisa. Jadi pada tahun 2000 ITB sepenuhnya membantu pemerintah provinsi untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Lampung memberikan lahan sekitar 275 hektar sebagai satu one single entity yang merupakan ini salah satu kelebihan dari kami, dan tambahan lagi beberapa tahun kemudiannya dibikin jalan tol hanya berjarak 500 meter sehingga ITERA ini sangat accessible, jadi sangat strategik. Semua orang yang dari Aceh pasti melalui pintu tol ITERA, jadi tinggal belok kanan saja 500 meter langsung bisa masuk ITERA. Ini salah satu kepentingan dari karya kami, dan ini merupakan hal terpenting yang menjadikan kami ke depan. Jadi 2014 6 Oktober itu selama 2 tahun itu kami mengusahakan tadi Perpres tadi. Alhamdulillah 6 Oktober 2014 keluarlah Perpres. Perpresnya ditandatangani persis di hari sebelum Pak SBY meletakkan jabatan. Nah, kemudian masuklah kita ke depan sehingga keluarlah yang namanya Renstra ITERA yang dibikin sepenuhnya oleh ITB, itu Renstra Rencana Strategis 2014-2039, yaitu 25 tahun, di mana diharapkan pada tahun 2045 ITERA sudah melahirkan lulusan-lulusan dengan beberapa universitas, institut teknologinya dan universitas teknologi swasta yang nantinya sesuai dengan kebutuhan daripada yang saya sampaikan di awal. Jadi ITERA itu cabang ITB tidak merupakan cabang ya Pak ya. Jadi dibina sampai nantinya. Jadi nanti 10 tahun lagi keterlibatan ITB bisa menjadi 40, ITERA 60. Pada tahun 2014 100% ITB Pak. 100% ITB, ITERA 0. Kemudian kami berkembang, kemudian diharapkan nanti pada tahun, kalau saya lihat pada tahun 2026, 2030 ITERA sudah mulai berperan, dosen-dosen sudah mulai berperan di ITB, di ITERA ini. Kita kembali ke kampus kami. Kira-kira begitu Pak Adi. Adi harusnya tahu nih, nanti kamu datang ke saya lagi bisa silakan panjang lebar. Adi Windiana namanya ya. Ya, makasih Pak Rektor.
Barangkali Ya. Pak Kadis mau menjawab juga, Pak Kadis. Saya mungkin menambahkan aja Pak Hadi. Tadi Siap. sudah banyak disampaikan oleh Pak Rektor perjalanan kita sampai pada tujuan-tujuannya. Saya masih ingat benar bagaimana semangatnya Pak Rektor ini terhadap pengembangan ITERA. Karena begitu diresmikan tahun 2014, 2015 sudah mulai roadshow ke kabupaten-kabupaten, memberikan kesempatan kepada anak bangsa kita yang ada di kabupaten-kabupaten. Bahkan waktu itu mendorong kepala daerah di kabupaten-kabupaten diberikan kesempatan kepada kabupaten-kabupaten agar anak-anak sekolah yang dari SMA itu diberi kesempatan kepada mereka, apakah itu berupa beasiswa atau apa, untuk dididik di ITERA. Jadi memang ITERA ini sangat kita rasakan untuk di Provinsi Lampung, untuk bagaimana persaingan iptek itu tadi, Pak Hadi. Jadi memang kita di kabupaten, saya tahu Pak Rektor sudah memberikan kesempatan kepada kita kabupaten kota untuk anak-anak di kabupaten kota bisa lebih belajar lagi di ITERA ini. Mungkin itu aja tambahan saya. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Saya pikir buat adik Windiana sudah jelas dari jawaban Pak Rektor dan Pak Kadis Kominfo tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ada dua. Ini rupanya pertanyaannya ini lewat pesan di Zoom. Jadi tidak langsung bertanya, tapi pesan di Zoom, kebetulan dibaca oleh tim. Saya bacakan pertanyaan kedua, ini luar biasa ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salam kami dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, ini karena memang ini digital, jadi undangan ini juga bisa diterima baik di Lampung maupun luar Lampung. Ini kebetulan dari Tanjung Pinang. Salam kami dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya dengan Bapak Profesor Oviar, bagaimana hubungan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dengan lingkungan? Apakah perkembangan teknologi bisa membuat kondisi lingkungan semakin baik? Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Ikhwan Yorendas Pranata. Izin bertanya Pak, apakah inovasi utama dari Bapak dalam terus berinovasi dalam ITERA? Dan dalam waktu yang sangat dekat, apakah inovasi terbaru dari Bapak dalam pengembangan ITERA? Terima kasih Bapak. Dari calon mahasiswa ini Pak. Jadi calon mahasiswa ITERA ini. Wah, pertanyaannya sudah lumayan ini. Silakan Pak Rektor. Ya, jadi begini Pak ya. Jadi memang engineering ya, rekayasa engineering itu bisa dikatakan bertolak belakang dengan lingkungan. Contoh sipil, membangun jalan, membangun gedung, itu semuanya dapat dikatakan merusak lingkungan. Ya. Akan tetapi, bukan itu yang kita harus terima saja. Tantangan buat kami engineer perguruan tinggi dan lain, bagaimana kita membangun tanpa merusak lingkungan atau memperkecil dampak lingkungannya. Nah, salah satu contoh sangat banyak teknologi. Terus saya orang sipil, saya tahu persis apa yang dilakukan. Bagaimana kita bisa membangun tanpa merusak lingkungan dan lain. Lingkungan pasti rusak, tapi bisa kita minimize atau kita kembalikan pada masa bukan sekarang gitu. Nah, ilmu itulah yang diajarkan. Tidak ada satupun ilmu engineering yang tidak memperhatikan lingkungan pada saat ini. Tapi kalau dikatakan awal, membangun itu pasti merusak lingkungan. Tapi kata kuncinya sekarang, bagaimana kita membangun untuk memperkecil dampak. Karena membangun kita perlu lakukan. Itu Pak ya. Jadi kalau ditanyakan tadi hubungan dengan lingkungan, dengan pembangunan, itu memang bertolak belakang. Tapi tugas kita sekarang bagaimana membangun dengan meminimalkan lingkungan. Semua teori itu ada dan saya rasa tidak ada satupun mata kuliah yang ada di prodi-prodi kita yang tanpa mengakomodasi lingkungan. Itu satu. Makanya beberapa produk
kita itu berkaitan dengan lingkungan. Contoh, sains lingkungan kelautan. Kami punya prodinya. Bagaimana kita mengembangkan kelautan yang memperkecil dari dampak-dampak yang ada. Sipil, terutama yang satu adalah apa? Yang satu itu adalah perencanaan wilayah dan kota. Itu pasti berkaitan erat dengan lingkungan. Nah, contoh salah satu, penggunaan PLTU yang memanfaatkan batu bara itu merusak lingkungan, sudah pasti. Kita mau merusak lahan, kemudian kita membakar, melakukan polusi. Nah, salah satu cara ya kita mencoba mencarikan satu teknologi yang bersih. Teknologi kereta api sekarangnya, dulu menggunakan uap, namanya kereta api. Sekarang kereta api sekarang sudah kita akan berikan membangun kereta api yang masa kini sekarang. Masa kini atau menggunakan bahan bakar listrik dan lain-lainnya. Jadi sekarang sudah banyak. Jadi lingkungan dengan teknologi itu kalau dikatakan itu dia bertolak belakang, tetapi kita sudah melahirkan yang namanya pendidikan, engineer yang betul-betul dapat meminimalkan dan malah mengembalikan. Kalau kita bisa kembalikan semuanya nanti, melahirkan semua itu, public transport kita harusnya namanya pakai solar cell, sudah kita barang tentu itu akan kembali semua lingkungan. Contohnya karena COVID aja Pak, orang malas keluar dan lain-lain. Kita bisa lihat di Jakarta itu yang namanya lingkungan itu sangat bersih, yang namanya udara ya. Contoh yang ada di luar negeri itu, yang di India gara-gara COVID tidak ada kegiatan, malah gunung Everest yang tidak pernah kelihatan sekarang kelihatan karena tidak adanya polusi. Jadi kelihatannya di masa depan ini di setiap institut teknologi, perguruan tinggi lain-lainnya masalah lingkungan sudah masuk meresap ke darah daging kita Pak, ke darah daging kita. Ini kita akan coba kembangkan ke depan. Kemudian kedua adalah inovasi apa? Inovasi utama. Ya, inovasi utama yang tadi kami lihat itu adalah kami lihat konsentrasi kami itu melalui program ITERA for Sumatera. Oh ya. Program ITERA for Sumatera. Sumatera itu sendiri lahir akibat lempeng. Bertemu lempeng, dua lempeng, lahirlah terangkat ke atas, naik, ada Bukit Barisan. Nah, Bukit Barisan karena panas bumi dan lain-lainnya itu terjadi gempa dan lain-lain. Kita nerima saja? Tidak bisa. Dari akibat gempa sudah pasti ada kerusakan akibat kalau adanya gempa, longsor dan lain pergerakan daripada tanah. Yang paling berbahaya itu adalah sebarang tentu adalah adanya tsunami. Nah, sekarang daripada itu adalah sumber daya mineral itu lahir semuanya di sepanjang Pulau Sumatera, di sepanjang Bukit Barisan. Panas bumi yang terbanyak dan akan terus ada sampai kiamat, Pak. Itu ada di Pulau Sumatera. Bagaimana kita harus melakukannya? Nah, melakukannya kan kita bisa, kayak nggak bisa gua ngomong ini anak kecil baru 6 tahun sudah ngomong inovasi, sedangkan yang UGM, UI dan lain-lainnya. Tapi kami bergerak, cara paling singkat adalah apa? Kalau inovasi butuh penelitian, butuh biaya yang sangat mahal, menemukan sesuatu, apalagi menemukan Einstein yang dihasilkan oleh Einstein dan lain-lain. Tapi kita bisa coba pendapat yang ada sekarang dengan cara lebih murah. Kita pelajari apa yang sudah ada, kemudian salah satu kita perbaiki, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia, kita lahirkan. Sehingga apa? Salah satu contoh kami bisa menghasilkan dalam waktu 10 tahun, apalagi kalau nantinya laboratorium berjalan dan pusat riset kami bisa memanfaatkan laboratorium itu dengan baiknya. Kita bisa ada produk solar cell yang terpakai, teruji untuk Indonesia. Silakan orang belajar ke kita. ITERA menjadi etalase. Itu saya kerjakan. Itu ada inovasi kecil, Pak, yang singkat. Daripada kita mengembangkan solar cell itunya dari nol. Tidak, kita lihat bagaimana kita dan kondisi Indonesia mungkin berbeda dengan produk Korea Selatan. Nah, ini yang kita coba akan lakukan sekarang, dan salah satu yang bisa kami sampaikan sekarang adalah kami sudah mempunyai kesiapan, punya laboratorium seluas
seluas 1 hektar dan 1 mega yang kami bisa buka. Dan kami mengundang riset lainnya ke ITERA. Silakan pakai ITERA, tapi dengan suatu sinergi ya Pak ya, agar ini mengarah kepada satu tujuan. Tidak akan mungkin ITERA bisa memanfaatkan. Dan ini lahir dari mana? Lahir dari tadi. Ya ITERA bisa disampaikan 100% energi kami nanti bulan Oktober itu sudah di-replace oleh solar. Tapi kami tidak bisa tergantung karena kita kan ada musim mendung dan lain-lain. Kita tetap menggunakan. Dan inovasi yang kami sebutkan tadi adalah mahalnya solar cell itu akibat butuhnya apa tadi? Butuhnya baterai, Pak. Ya. Tapi baterai itu tidak kami pakai sehingga harganya turun sekitar hampir menjadi 60%-nya. 60%, ya. Nah, dia kerjasama dengan PLN. Jadi kami sebut tadi, kami bikin 1 mega, kami pakai 0,8 mega, 0,2 mega kami jual. Silakan dipakai oleh PLN dengan sistem tadi tidak hitung berapa yang dipakai, itu otomatis semuanya. Malam hari kami pakai. Ya. Yang kami lepaskan tadi kami pakai dari energi dari PLN yang bisa saja datang dari tempat-tempat lain. Jadi apa artinya? Kami 100% free. Jadi kemandirian energi sudah berlaku di ITERA. Ditambah lagi dengan kerjasama ini kami siap laboratorium 1 mega. Silakan kami mengundang. Itu adalah salah satu inovasi yang kami sebutkan dan kami berharap dalam 1-2 tahun setelah ini atau 10 tahun ini kita berkembang Pak, khususnya Purino energi baru terbarukan. Kira-kira begitu Pak. Salah satu inovasi yang kami lihat kereta api juga. Satu lagi kosmetik Pak ya. Sekarang bagaimana nanti dari sistem dari industri wadah sudah bekerja dengan kami dan kami sudah membangun satu prodi baru teknologi kosmetik. Yang akan kami kejar nanti adalah bagaimana sumber dayanya itu adalah dari produk-produk lokal yang ada di Pulau Sumatera. Ya. Oleh sebab itu kami juga punya kebun raya untuk bisa bekerja sama untuk nantinya dengan prodi teknologi kosmetik. Ya. Kita belum lihat sekarang, tapi kan boleh kita bermimpi ya. Kalau bermimpi kan gratis Pak ya. Tapi bermimpi dengan salah satu pola pikir yang konstruktif dan ada dasarnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami baru 6 tahun Pak, kami bergerak dan kami berjanji kepada Provinsi Lampung dan Sumatera dan juga pada Indonesia bahwa kami akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan melakukan percepatan sehingga pada tahun 2039 kami mampu melahirkan lulusan sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan tidak perlu ke Jawa lagi, cukup di Indonesia, cukup di Sumatera dan silakan akan bekerja mengisi seluruh tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera. Kira-kira begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor. Pak Kadis, Pak Krisna, mohon nambahi Pak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rektor. Memang kemajuan teknologi itu ya tidak bisa kita bendung terhadap kerusakan lingkungan, tetapi kita tidak melihat ke situ Pak. Dampak ekonomi daripada pembangunan ataupun yang dilakukan oleh pertumbuhan ilmu pengetahuan ini sangat besar. Tadi sudah disampaikan bahwa kita bagaimana meminimalis kerusakan-kerusakan tersebut. Biasanya memang pembangunan itu dilaksanakan terjadi kerusakan lingkungan, tetapi setelah itu ada perbaikan-perbaikan di situ. Ada perbaikan-perbaikan situ. Ya tadi contoh seperti uap dan sebagainya. Pasti begitu terjadi dampak ada perbaikan lingkungan di situ. Tapi yang pasti memang akibat daripada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dampaknya, tetapi dampak yang diberikan juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita harus lihat ke situ, pembangunan itu pasti dampaknya akhirnya pada ekonomi. Kemudian yang lain Pak Hadi, ya. Pak Rektor, saya mohon pamit karena ada acara lain, saya harus bergeser ke tempat lain. Mudah-mudahan webinar ini akan membawa kesuksesan terutama untuk pembangunan Provinsi Lampung. Izin Pak Hadi, Pak Rektor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Krisna waktunya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pak Rektor. Iya Pak. Kita lanjutkan Pak ya. Ada pertanyaan yang lain Pak Rektor?
Jadi saya bacakan, ini lewat pesan juga. Selamat pagi Pak, izin bertanya khususnya untuk Bapak Rektor ITERA. Bagaimana untuk prodi yang masih baru dan belum terakreditasi? Itu sangat berpengaruh untuk mencari pekerjaan ke depannya. Nah ini Pak, itu cari pekerjaan. Nah, Ya. sekian terima kasih Pak. Nah itu Pak Rektor kira-kira pertanyaannya. Iya, jadi begini Pak ya. Jadi sudah barang tentu kita akan memang rencana ke depan ini balik lagi kepada tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat Pak. Bagaimana ITERA mampu berkontribusi di dalam mengisi generasi emas 2045. Ya Pak ya. Ya. Lulusan tenaga kerja kita sangat banyak, itu bonus demografi kita. Di satu sisi Korea Selatan, Jepang, semua itu tidak ada yang mau bekerja. Itu salah satu sumber dari kita harus menyiapkan tenaga kerja yang mampu nantinya bekerja, kita ekspor ke luar negeri, karena di tempat lain itu butuh tenaga kerja. Di satu sisi kita mengisi kita sendiri. Nah, dalam proses perjalanan tidak bisa prodi baru itu baru dibikin, itu langsung A. Di mana-mana selalu. Dan ironisnya di ITERA ini kalau misalnya ITB, UI, UGM dan lain bikin prodi baru, dia sumber dayanya sudah ada. Apakah sumber daya sarana prasarana atau yang namanya juga sumber daya manusia kita. Jadi inilah yang menjadi dilema kami dan menjadi tantangan kami, menjadi peluang kami untuk bergerak cepat ini Pak. Dari sambil jalan kita mengisi prodi baru, kembali sambil saat yang sama dosen-dosen kita sekolahkan ke luar negeri. Dan kami mendapat banyak bantuan dari ITB, IPB, UGM, UI, kemudian di Lampung sendiri Unila, UBL dan yang lain-lainnya membantu kami gitu. Itulah semangat yang gotong royong yang dilakukan. Tapi yakinlah dalam waktu ke depan ini proses itu kita akan tingkatkan sehingga minimal kita terakreditasi nanti masuk ke C, B dan A. Dan itu target utama kami Pak. Ya. Ya Pak ya, karena kami lahir dari kami baru 6 tahun Pak. 6 tahun itu ibarat baru TK Pak, baru celana pendek Pak. Tapi kami mencoba ya amanah diberikan kami kalau laksanakan dengan semangat, dan kami ya artinya ya harus meyakinkan pemerintah Provinsi Lampung Pak. Jadi ITERA itu not for Lampung only, ITERA for Sumatera Pak. ITERA for Lampung enggak Pak, ITERA for Sumatera. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Saya kira ini juga waktunya sudah jam 9:30 sesuai rencana kita. Tapi yang jelas di sini kesimpulannya hanya satu, bahwa kita harus dukung ITERA ini untuk menuju ITERA for Sumatera. Karena bagaimanapun teknologi, kecanggihan teknologi akan mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Pak Rektor, satu lagi sebelum acara kita tutup bersama adalah closing statement dari Pak Rektor, Pak Profesor Oviar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sudah barang tentu satu ya Pak ya, bahwa kami tidak akan bisa maju tanpa dukungan. Dukungan dari sisi dukungan semangat, dukungan doa dan lain-lain. Baik tidak aja kita ke depan adalah bersama. ITERA adalah milik Lampung, sudah pasti. Ya Pak, masuk dari manapun ke kota Bandar Lampung lewat gerbang tol, gerbang pertama yang Bapak lihat itu gerbang ITERA Pak. Ya. Itu salah satu bukti saja, oh ini ITERA. Nah inilah jadi ITERA itu milik Lampung. Jadi kami sangat berharap dari pemerintah Provinsi Lampung yang di Gubernur Arina Junaidi mohon dukungan moral, doa dan juga semangat Pak. ITERA adalah milik Provinsi Lampung juga, tapi ITERA punya target ke depan bahwa kita harus menjadi center of excellence, pusat unggulan dari Sumatera. Melalui apa? Melalui potensi Sumatera, permasalahan Sumatera, kemudian kekayaan Sumatera kita kembalikan dengan sentuhan teknologi, kita menghasilkan sehingga nantinya silakan belajar di ITERA. Belajar di ITERA dalam arti contoh, tadi contoh misalnya dalam 10 tahun kami sangat yakin bisa memproduksi suatu solar cell yang sudah terpakai, teruji,
Sehingga orang tidak perlu start dari nol lagi. Silakan belajar ITERA dan kami welcome. Malah kalau mau diskusi, mau melakukan studi, silakan gunakan laboratorium kami. Nah, ini salah satu yang kita harapkan, Pak, ya. Kami punya cita-cita, karena cita itu gratis, Pak, ya, tapi didukung dengan amanah. Kami berharap dukungan sepenuhnya, termasuk juga dari mass media, Pak. Nah, ini sekalian kan dikasih waktu 1,5 jam iklan gratis nih buat ITERA. Kalau mesti bayar berapa ratus miliar saya mesti bayar ke Bapak ini, Pak. Bisa dibahas. Tapi ini kayak begini, dan kami semangat dan akan membangun ITERA ini sebagai bagian daripada armah kami dan juga untuk kepentingan daripada Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, itu saja, Pak. Ya, baik Pak Rektor. Jadi memang Tribun Lampung khususnya sangat senang bekerjasama dengan ITERA karena Tribun Lampung sendiri juga mengembangkan teknologi, yakni teknologi informasi khususnya. Nah, sehingga apa yang diproduksi Tribun Lampung tidak saja bentuk print atau koran, tapi juga media sosial, dan teknologi terbaru yang kita kembangkan adalah teknologi televisi. Jadi ada Tribun TV lewat streaming. Mohon izin Pak Rektor dan Bapak Ibu peserta, ini dari tim Notulen kami memberikan kesimpulan dari webinar pagi ini. ITERA sebagai institut teknologi yang pertama di Sumatera sangat berkomitmen memberikan sumbangsih dalam perkembangan teknologi di Indonesia, Sumatera, dan khususnya Provinsi Lampung. Terbukti dengan berbagai hal yang telah dilakukan ITERA, yang tadi sudah dipaparkan Pak Rektor. Mulai dari keberadaan berbagai fakultas, bahkan ada yang terbaru teknologi kosmetik. Kemudian tenaga dosen dan pegawai yang mumpuni baik secara kuantitas dan kualitas. Hingga berbagai fasilitas yang telah ada dan ke depan akan terus bertambah. Inovasi yang ada antara lain layanan kepakaran, juga ada pusat riset dan inovasi. Untuk layanan kepakaran misalnya ada rekayasa cuaca dan iklim, dan lain sebagainya. Ada juga riset soal kereta api, nah ini sangat strategis ini, karena dengan terhubungnya Trans Sumatera, juga diiringi dengan kereta api tentunya. Di mana kita tahu Lampung juga menjadi daerah tujuan transportasi kereta api. Sementara, nah ini kerjasama dengan Pemprov Lampung, yang tadi ada sambutan gubernur yang diwakili oleh Pak Kadis, Pak Krisna. Pemprov Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung perkembangan teknologi, termasuk mendukung keberadaan ITERA. Nah ini kita dukung bersama-sama, termasuk permintaan Pak Rektor tadi, Mas Media, Tribun Lampung siap mendukung Pak. Termasuk mendukung keberadaan ITERA sebagai pusat dari pengembangan teknologi untuk Indonesia, untuk Sumatera, ITERA for Sumatera. Itu Pak Rektor dan para peserta webinar, saya sudah membacakan kesimpulan dari tim kami untuk webinar kali ini. Memang waktunya agak sempit, tapi mudah-mudahan meskipun sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, kita bisa tahu tentang apa yang dilakukan ITERA di dalam rangka Harteknas ini. Terima kasih, kami akhiri, mudah-mudahan Pak Rektor dan semuanya sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, sampai ketemu Pak. Pak Ovyar.